Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Kali ini tambah wawasanmu dan bakar semangatmu di channel ini. Inspirasi kali ini saya sedang berada di sebuah pabrik air mineral. Nah, air mineral ini di branding air mineral Ampo. Dan kali ini saya akan bertemu dan berbincang-bincang terkait perusahaan Ampo, mulai berdirinya dan produk-produk lainnya yang ada di perusahaan ini. Dan saya akan bertemu dengan ownernya langsung. Seperti apa kisahnya, seperti apa inspirasinya. Jangan lupa ditonton sampai selesai dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Sekarang saya sudah bersama dengan seorang pengusaha yang sudah sukses di kota Jember. Tentu sahabat inspirasi penasaran seperti apa kisah inspirasi yang akan kita dapatkan di video kali ini. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke pembahasan atau bincang-bincang ini, saya memberikan waktu kepada Bapak Wasil untuk memperkenalkan diri, Pak, supaya sahabat-sahabat inspirasi yang nonton video ini bisa kenal dengan Bapak. Silakan, Pak. Ya, oke, terima kasih Mas Adi ya. Ini termasuk YouTuber ya, YouTuber ya. Oke Mas, saya akan memberikan beberapa inspirasi tentang tentang usaha kita. Dimulai dari perkenalan saya dulu. Nama saya Wasil Fadilah ya. Nama saya Wasil Fadilah. Terus kemudian saya lahirnya di Kota Garang, Madura. Ya, saya orang Madura ceritanya. Tapi bagaimana orang Madura itu ke Jember itu bisa berhasil. Jadi dimulai dari hal-hal yang terkecil dulu. Jadi dari kita ini adalah membuka industri. Awal kita itu berdiri sehingga sukses sampai hari ini itu diawali dengan membuka industri kecil kita, rumahan ya. Jadi awalnya adalah industri kopi. Yang industri kopi itu kemudian kita kembangin sehingga menjadi produk yang bersaing dengan nasional saat ini. Setelah itu kemudian perusahaan ini berkembang memikirkan bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan. Akhirnya kita butuh inovasi, pemikiran, inspirasi baru tentang produk, tentang penjualan, tentang strategi, tentang apa yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat, sehingga produk-produk pilihan food kita ini akan kemudian menjadi produk repeat order, artinya berulang-ulang orang beli. Itu yang kemudian kita ciptakan. Jadi kita tidak membuat satu produk yang, mohon maaf, itu produk pencitraan. Jadi kalau pencitraan itu hanya citranya aja yang dibangun, tapi bagaimana terus kemudian produk ini bisa diterima masyarakat harian, itu tidak. Biasanya teman-teman mengabaikan yang itu. Maka untuk teman-teman yang lain, monggo membuat satu produk yang bagaimana produk itu diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa repeat order. Itu yang kita ciptakan. Tahun 2004 kita sahkan sebagai legalitas usaha. Jadi tahun 2004 kita sahkan sebagai legalitas usahanya disahkan. Dimulai dari titik itu, maka kita terus giat berinovasi membuat produk baru yang sehingga bisa banyak bermanfaat dengan masyarakat. Modal tidak penting. Bagi saya adalah modal tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah kemampuan. Karena begitu ada kemampuan, modalnya pun akan banyak yang support, akan ada yang datang sendiri. Termasuk beberapa pabrik di sini, kita bukan seorang investor, tapi kemudian dari orang yang memang dari starting awalnya itu dimulai hanya mencari grafik penjualan. Jadi penjualannya kita cari, terus kemudian inovasi produk, baik itu dari sisi produknya dan pelayanan publiknya. Bagaimana produk itu bertanggung jawab ke masyarakat, baik itu dari sisi perizinan, SNI, BPOM, MUI kita lakukan. Sama persis dengan produk-produk nasional. Yang tidak boleh lagi ketinggalan bahwa kemasan, jangan lupa nih kemasan nih. Kalau kita mau berproduksi, maka kemasan menjadi kunci utama. Bahwa kunci utama kemasan itu harus
berkompetisi dengan produk-produk nasional. Bahkan harus bagaimana punya inovasi baru yang bisa lebih dari produk-produk nasional, yang produk nasional pun juga tidak pakai. Jadi contoh umpama ya, ini air galon kita umpama ya. Air galon kita itu ada produk lain yang tidak pakai bungkus. Yang di kita pakai bungkus. Karena mayoritas di Jember ini orang-orang muslim, banyak itu menyatakan bahwa itu higienis dan najis, maka kita ciptakan produk itu pasti higienis, kenajisannya itu terlindungi. Karena produknya ada kemasannya, ada bungkusnya di luar. Itu yang kemudian yang ditawarkan ke masyarakat dan juga pelayanannya dengan penuh senyum, dengan penuh kehati-hatian ke masyarakat, sehingga produk ini banyak diterima oleh masyarakat. Jadi itu awal mula kita membuat satu produk yang kemudian produk itu bisa diterima dari masyarakat ke masyarakat. Ini produk inovasi kita. Ini sebentar lagi akan meluncur produk terasi bubuk. Terasi ini akan masuk ke masyarakat dengan kemasan aluminium foil atau metalis. Jadi kita lagi riset kemasan, dan kemudian ini yang kemasan lebih besar, ini yang kecil yang bisa dibeli dengan harga Rp1.000. Tujuannya adalah bagaimana industri terasi di Buger, di sekitar Jember ini itu bisa menjadi produk industri, tidak hanya menjadi produk rumahan. Nah, kita sudah menciptakan ini dan kemasan seperti ini. Nah, ini akan nanti dijual ke seluruh masyarakat, bahkan di masyarakat Jember, di Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso akan merasakan bahwa kita itu punya terasi unggulan dari kota Jember. Karena satunya, ini akan ada kopi, ini kopi original juga yang dan ini kopi jahe bentuknya seperti ini. Nanti kemasannya standarnya standar kemasan nasional. Ya, ini akan ada kopi jahe terbaru. Di pasar ini masih belum ada kopi jahe, yang ada itu hanya susu jahe. Jadi kita ini kopi jahe nanti akan dimunculkan, dan ini potensial untuk dipasarkan. Jadi intinya perusahaan ini menjadi perusahaan yang kemudian mengembangkan industri makanan yang ada di sekitar sini. Kita nggak usah jauh-jauh. Jadi berindustri itu sebenarnya kita hanya melihat lingkungan kita ada bahan baku, maka inspirasi kita tertuju ke dia dan tertuju ke bahan baku itu, dan kemudian bahan baku itu bagaimana bahan baku itu menjadi industri yang sifatnya bisa dipasarkan ke seluruh pelosok negeri ini. Itu yang kemudian kita lakukan, dan akhirnya penyerapan tenaga kerja banyak banyak penyerapan tenaga kerja, baik dari sisi di ring 1, ring 2, ring 3 itu akan tenaga kerja terserap. Oke, gitu aja. Pak Wasil, ini kan sudah banyak sekali produknya. Ya. Dari beberapa produknya, untuk munculan awal itu adalah produk air mineral ya Pak ya? Ya, muncul awal itu adalah dari kopi kita. Dari kopi Ya. Oke, ya. Nah, kemudian kan untuk membangun sebuah usaha yang sudah besar seperti ini kan tentu tidak mudah Pak. Ada kendala dan lain sebagainya. Kira-kira selama membuka usaha ini apa kendalanya dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Jadi begini, setiap usaha itu pasti ada namanya koreksi. Usaha besar, usaha kecil pasti ada namanya koreksi. Jangan artikan kegagalan itu sebagai kegagalan mati, kegagalan mutlak, tapi artikan sebagai koreksi kita. Karena prinsipnya kalau kita terkoreksi, maka kita diwajibkan untuk berubah. Nah, disitulah kita itu begitu ada koreksi sedikit, maka kita apa sih yang harus dirubah oleh kita? Maka itu setelah itu langkah permintaan koreksi itu akan jalan lagi. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi gagal di permodalan umpama, maka kita harus ngajak orang. Gitu. Ini loh. Ada potensi untuk kita dapat keuntungan sekian, kan itu kan kita kan udah ngitung kan, karena kita punya kemampuan menghitung pasar sudah. Makanya tadi itu bukan modal, tapi lebih ke kemampuan kita. Begitu kita itu punya cara menghitung benar, maka tinggal ngajak orang, bisa perbankan, bisa pribadi, bisa orang lain kan gitu ya. Nah, itu yang kita ciptakan. Jadi gitu cara ngatasinya. Jadi setiap masalah, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya Pak. Setiap permasalahan orang bisnis itu pasti punya problemnya, ada problemnya. Kewajibannya bukan berhenti bermasalah, tapi mengkoreksi masalah itu sendiri. Itu jadi jangan sampai orang terus kemudian bermasalah berhenti. Itu salah, karena nanti akan
mundur lagi ke step 1, padahal kita sudah ada di step 5. Nah, berarti kan nggak ini apa namanya, bukan kegagalan mutlak, tapi lebih ke koreksi. Ya. Pak Rosil, harapan kedepannya untuk bisnis yang sudah besar ini kedepannya seperti apa? Apakah mau menambah buka cabang di kota lain atau akan menambah karyawan lebih banyak lagi dari warga Jember maupun dari luar Jember atau bagaimana? Tentunya setiap orang usaha pasti ingin melebarkan sayap, tapi melebarkan sayap itu wajib terukur gitu. Kalau tidak terukur dari keuangan, maka kita harus ngajak orang. Artinya kita harus buka subdistributor. Itu yang kita inginkan. Dan keinginan kita bahwa perusahaan ini akan berkembang dan bisa bermanfaat ke banyak orang, yang terpenting bisa diinspirasi oleh orang lain. Itu yang. Pak Rosil, ini kan masih ada mungkin segelintir atau beberapa anak muda yang takut berwirausaha, takut gagal, tadi juga ada takut tidak punya modal dan lain sebagainya. Kira-kira apa pesan Pak Wasil, kemudian solusinya dari Ampo misalnya ada anak muda yang mau berwirausaha? Ya, oke. Jadi saya sering menginspirasi orang dan saya sering memberi judul, kalau ngisi itu saya memberi judul mau usaha abaikan modal. Itu dari judul saya selalu seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi, seorang anak muda siapapun yang masih mau starting itu ambil bukan cari modal dulu, tapi asah kemampuannya dulu. Asah kemampuan dulu. Dan kalau ada muda yang mau bergabung dengan kita punya alat. Kita hanya tidak memotivasi, tapi kemudian berikutnya itu ada alatnya. Salah satunya kita ada punya program Rumah Ampo namanya. Rumah Ampo itu yang menggugah orang bagaimana berbisnis yang benar dan menjamin pasti untung dan tidak akan pernah rugi. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan ke seluruh masyarakat, baik itu anak muda ataupun orang yang memang sudah punya kebutuhan untuk berbisnis. Ya, tadi Pak Wasil jelaskan bahwa Rumah Ampo ini pasti mudah, pasti tidak akan rugi. Ini boleh dijelaskan Pak di mana ini? Siap. Jadi masuknya begini, seseorang berbisnis itu pasti yang ditakutkan itu awalnya itu takut rugi, karena begitu beli barang dia tidak bisa jual, siapa yang beli? Siapa yang ini dikembalikan kemana? Nah, Rumah Ampo ini konsepnya begini, jika seseorang gagal menjual dengan alasan apapun, bebas, entah itu karena pindah, entah itu karena nggak bisa jual, entah karena itu sakit, maka produk itu akan dibeli lagi oleh perusahaan, bukan dikembalikan. Artinya kita beli ulang ke Rumah Ampo itu, ongkos kirim tidak dicas, ongkos ambil tidak dicas, tinggal kita jumlahnya sisa berapa, maka kita akan bayar lagi utuh, tidak ada potongan Rp1 pun. Maka di situ maksudnya konsep tidak akan pernah rugi Rp1 itu. Jadi kalau ke produk lain kan nanti dia kulak, terus kemudian kulak baju, terus mau dijual ke siapa kalau udah berhenti, mau dikembalikan ke siapa, maka menanggung kerugian. Jadi pasti tidak rugi ada di Rumah Ampo. Dan Rumah Ampo ini bisa mengembangkan banyak produk-produk lainnya, bukan harus dari Lisaja Mandiri Food aja yang dijual nanti. Jadi itu yang maksud dijamin tidak akan pernah rugi. Wah, ini sangat luar biasa sahabat inspirasi. Jadi sahabat-sahabat inspirasi yang mungkin masih ada di kota Jember ataupun warga Jember yang ingin berinvestasi atau bekerja sama dengan Rumah Ampo itu bisa langsung datang ke sini Pak ya? Ya. Caranya bagaimana Pak? Jangan lupa investasi kita itu tidak harus puluhan juta. Pertama kuncinya hanya ada di keinginan kuat untuk untuk menjual, untuk mengedarkan barang, untuk berdagang. Itu hanya itu aja. Jadi punya keinginan kuat. Jadi hanya ingin saja. Kalau ingin dia hanya ingin saja. Tapi begitu digabung dengan namanya kuat, maka dia akan eksplorasi kemampuan. Jadi harus hadir dengan keinginan kuat, dengan modal tidak ditentukan. Yang terpenting saya lihat bagaimana keinginan kuat itu bisa terpancar dari wajah-wajah pengusaha baru. Silakan hadir ke Rumah Ampo. Wah, jadi sahabat, selain membesarkan perusahaan juga meratakan perekonomian yang ada di kota Jember. Jadi warga-warga Jember yang ingin berwirausaha tidak perlu modal besar Pak ya. Tidak perlu. Dengan beberapa modal saja, bahkan bisa tanpa modal Pak ya. Bisa tanpa modal. Nah, ini luar biasa sekali. Ya. Dan itu akan disupport langsung oleh perusahaan. Betul ya. Ampo ini. Ya. Sahabat betul. inspirasi, Pak, terakhir pesan-pesannya untuk sahabat-sahabat inspirasi yang nonton video ini apa Pak? Ya.
Untuk teman-teman yang masih punya keinginan mau berusaha, mau berbisnis, jangan ragu-ragu tentang bisnis, jangan hanya nanya, maka pertanyaan itu lakukan hari ini. Karena kalau kita nggak pernah melakukan sesuatu bisnis, maka dia tidak akan pernah belajar. Maka hari ini pun putuskan untuk segera melakukan bisnis itu sendiri, dan di perjalanan pasti akan ada koreksi. Koreksi itu yang kemudian kita betulkan pelan-pelan. Dan bagaimana nanti pada saat kita jalan selalu ada kata-kata lagi yang harus istiqomah dalam bidang. Ya, itu yang harus dilakukan oleh teman-teman pebisnis yang baru. Ya, karena bahasa istiqomah itu akan mengeksplorasi potensi-potensi yang akan dikembangkan berikutnya. Ya. Awal inspirasi. Jadi intinya adalah jangan takut memulai, jangan tunda lagi, jangan ditanya lagi. Segera lakukan apa yang bisa kita lakukan. Betul, ya. Peluang masih banyak sekali dan istiqomah dalam satu bidang. Ya, betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Wasil. Ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat inspirasi yang nonton di video ini terinspirasi untuk memulai usaha. Siap. Dan bahkan ada mungkin yang akan kesini untuk bermitra dengan Ampo. Siap. Mudah-mudahan kegiatan kita ini betul-betul berdampak positif untuk pengembangan usaha khususnya di Kota Jember dan sekitarnya. Ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sahabat inspirasi.